Kau pasti punya waifu kan? Punya lah. Nah, kira-kira ini kau punya nggak waifu dari Vocaloid? Waifu dari Vocaloid. Sepertinya ada. Siapa itu? Ya jelas. Miku. Oh, sama kita. Nah, karena kita sama-sama penyuka Miku, bukan Miku yang itu, Miku Hatsune Miku. Oke. Nah, tahun ini ada Miku Expo. Miku Expo. Tapi kayaknya kalau kita ke sana, kita kayaknya bakal mati nih. Kenapa tuh? Karena Konnichiwa guys. Mina Genki. Daijoubu desho. Yo kata sa. Sore dewa minasan. Haji Masho. Vocaloid. Siapa yang tidak kenal Vocaloid? Wibu zaman sekarang. Saya sudah menyukai Vocaloid sejak SMP. Jadi lumayan lah karena sudah mulai tua. Tua tuh ya, tua. Tua tuh ya. Jadi ya sedikit ketinggalan juga tentang Vocaloid ini. Ada apa nih? Kenapa bahas Vocaloid? Nah, kita semua tahu yang namanya itu Miku Expo. Tahu pasti. Nah, Para penggemar Vocaloid tidak ada yang tahu tidak ada yang tidak tahu namanya Miku Expo. dari tahun ke tahun perjalanannya keliling dunia hingga tahun ini Miku Expo selalu hadir. Aku jadi sedikit penasaran duitnya dari mana. Dari mana duitnya? Ya gimana ya nih Vocaloid ini bisa dibilang atau dikategorikan sebagai band atau konser. Bisa dibilang band sih, tapi bukan band. Mungkin kita bisa bilang JKT48. Ya bisa dibilang gitulah. Nah budgetnya itu terlalu mahal. Belum lagi dia keliling dunia kan, nambah lagi budgetnya. Miku Expo tidak pernah yang namanya itu gagal. Kalaupun gagal itu jatuhnya tuh ke fandomnya aja yang bikin rusuh. Nah, Tapi konsernya sih emang sepengetahuan aku nggak pernah gagal. Bahkan kalimat kata chaos itu hampir nggak ada. Bahkan fandomnya itu solid semua. Bahkan ada yang dari Rusia juga ada. 2025 tahun kemarin ya. Ya lapang ini 2026. Ya. Nah, Miku Expo itu datang ke Indonesia. Dan ya, saya sebagai salah satu fandomnya juga merasa kecewa. Kenapa? Bukan. Kan datang ke Indonesia nih kok kecewa. Karena aku nggak ada duit untuk nonton. Saya butuh duit 1 triliun. Ya gimana ya, mengingat itu konser-konser atau acara yang mahal, jadi ya bisa memaklumkan lah memang segitu. Karena kualitasnya itu nggak main-main loh, termasuk bagus. Tapi sih kalau aku datang ke konser itu kayaknya nggak cocok. Kenapa? Karena banyak orang. Bukan introvert kan. Nggak cocok. Tapi nggak masalah sih, semuanya berkumpul kok di situ. Ya, para semua kalangan yang menyukai. Cuman nggak terlalu ingat. Ada banyak bule yang datang ke Indonesia untuk nonton Miku atau nggak kurang tahu. Infonya sedikit. Pasti sih kalau menurutku sih ada. Ada. Kalau menurutku sih ada. Karena kan siapa yang tidak mau melewatkan yang namanya Miku Expo? Semua yang berhubungan sama Miku, Vocaloid, pasti dari semua negara pasti kemungkinan sih datang. Tahun ini Miku Expo hadir lagi dan dia konser di Amerika. Bukan
bukannya tadi kau bilang datang ke Indonesia. Tahun ini. Iya, terus kok kau bilang Amerika? Tahun lalu ke Indonesia 2025. Oke. Yang di Indonesia bulan 11 kalau nggak salah, November. Ya belum lama lah. Ya. Belum terlalu lama lah. Ini kan masih April ya. Tahun ini Miko Expo hadir di Amerika. Ya lupa bulannya bulan berapa. Kayaknya deket-deket sama summer lah gitu. Karena Miko Expo kan selalu berkaitan summer. Nah, di sini sebenarnya agak bingung nih. Kehadiran Miko Expo ini bakal aman atau tidak? Kenapa? Kok kau bilang aman atau enggak? Karena sekarang kan sedang Perang Dunia Ketiga. Apalagi di Amerika ya. Ya. Oke, betul. Ini nggak tahu ya gimana nanti Miko Expo di sana. Tapi mengingat reputasinya Vocaloid ini selalu bagus, mungkin aman-aman aja ya Miko Expo. Apalagi dalam kondisi perang sawit, perang minyak. Perang tahu. Oke. Ya perang minyak. Berhubung lagi perang nih, masa iya lagi mau party gitu kan? Gimana tahu kan orang tuh perang nanti sambil nyetel musik Miku kan. Kayak tiba-tiba kayak fire in the hole, di belakangnya ada suara Miku. Gimana tahu? Sebagai penyemangat gitu kan. Nanti lagi naik tank. Lagi nih. 1, 2, 3, Miku Bim. Itu dia. Jadi waktu mau Miku Bim, di situ hitungan countdown ya. Begitu Miku Bim, tanknya nembak. Wah itu ya. Di situ letak serunya bahkan. April ini. Apa? Iya, April ini Miko Expo hadir di Amerika. Baru ingat. Dan di November baru goes ke Eropa. Apa itu? Pakai mau. Ya, Eropa. Miko Expo bulan ini ke Amerika, tapi saat ini kondisinya lagi perang ya. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya. Kira-kira dengan kondisi kayak gini, apakah fandomnya mikir 2 kali untuk ke Amerika? Atau tetap menyerahkan nyawa demi bisa menonton Hatsune Miku? Jujur ya, kalau aku sih enggak. Kalau aku, oke, aku penggemar Miku nih. Tapi nggak sebegitu niatnya sih. Tapi ini Miko Expo kan nggak pernah gagal kan? Iya, nggak pernah gagal. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Karena lagi panas-panasnya kan, apalagi di Amerika. Pusat dari sebuah masalah. Kalau aku sih jujur nggak bakal pikir. Online aja deh, online. Di Indonesia nggak ada online. Masa Nggak ada. Karena gimana ya? Sebenarnya Miku itu udah 2 kali loh ke Indonesia. Satu lagi kapan? Kurang ingat kapan itu. Cuman kalau nggak salah di awal pertama kali datang ke Indonesia itu sempat bermasalah karena banyak yang rekam. Sementara di konsernya Hatsune Miku itu ini nggak selonggar kayak boy band dari Korea atau konser-konser manapun ya, tetap bisa pakai HP. Yang ini Miko Expo ini betul-betul susah. Ya walaupun seperti itu. Walaupun kau bilang konser-konser lain longgar sih nggak, sebenarnya nggak longgar juga sih. Karena kemarin kan pernah ada konser K-pop kan nggak salah. Yang konser di Malaysia. Iya, di Malaysia nggak salah. Sama ada juga dulu di Indonesia kan. Masalahnya itu juga. Masalah nggak boleh rekam. Cuman yang kamera itu kan karena pakai profesional. Ya, ada yang memang sih kalau misalnya yang pakai HP sih nggak pernah ada masalah ya. Nggak pernah ada masalah. Konser-konser K-pop gitu sih setahu aku.
Yang Cuman- Salaman terus dia. Cuman kalau misalnya yang kemarin yang konser kita di Malaysia itu emang karena kamera. Kamera profesional lagi. Ya kamera profesional. Yang lucunya bisa lolos. Padahal udah diperiksa di pintu masuk. Ya, dan berdrama lah. Ya, jadi kalau misalnya menurutku kalau misalnya kamu itu sih konser-konser gitu, itu emang wajar sih sebenarnya. Apalagi yang bawa kamera-kamera profesional kan. Ditambah lagi ini konser yang sangat big mungkin. Ya. Jadinya ya momen kali ini kan nggak bisa diulang lagi gitu. Apalagi ini Miko Expo. Karena Miko Expo kalau aku cek ya itu nggak ada full ya, serius. Aku belum ada ketemu full Apa full ya? full konsernya. Jadi hanya sebatas potongannya doang kalau di Indonesia. Potongan lagu aja. Dan kali ini ke Amerika kan. Amerika mungkin kayaknya lolos ya. Mungkin ada fullnya juga. Karena di Amerika juga footage-nya konser Hatsune Miku yang lalu itu ada footage-nya. Oh, jadi kemungkinan kita bisa nonton fullnya ya. Mungkin. April. Dan karena ini kondisi perang nggak ada yang tahu kan. Ya, kita nggak ada tahu sih sebenarnya gimana kan. Atau kalau bisa jadi malah jadi bumerang gitu kan. Murah berapa? Lagi konser tiba-tiba kena fire in the hole. Di sini di batas kota Itu sih jangan sampai terjadi ya. Itu kalau Itu sampai terjadi bahaya banget sih. Miko Expo. itu kalau misalnya sempat terjadi, wah. Kita udah tahu kalau misalnya Miko Expo itu yang datang itu nggak mungkin dikit. Nggak mungkin dikit. Nggak mungkin dikit. Setiap tahun, setiap event, walaupun lokal sekalipun, konser konser Vocaloid itu selalu sukses. Pasti yang datang tuh selalu ramai. Rame. Jadi kalau misalnya sempat terjadi yang kayak kau bilang, itu Itu bakal bukan masalahnya itu bukan masalah di penggemar Vocaloid atau fandom Miku atau di kalangan wibu enggak. Itu satu dunia itu bahkan protes itu. hancur sih. Apalagi Jepangnya sendiri kan. Oke, kalau kita nggak mau bahas. Nggak masalah lah, karena kan Vocaloid kan dari Jepang. Iya, cuman kan ya, ya. kalau yang bagian situ ya. Ya, moga-mogahan lah bulan ini Miko Expo aman. Bagi para wibu-wibu yang di Indonesia yang ingin ke Amerika hanya untuk menonton Miku, konser Miku, kabarin ya. Dan satu hal, waspadalah, jangan terlalu niat ya. Ingat apa yang terjadi sekarang. Jangan terlalu niat. Lagi kenapa-napa. Jangan lupa subscribe, kan? Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan info-info dan update-update terbaru kami. Dan tentunya jangan lupa untuk di-share Ya. kepada teman-teman kalian, teman-teman para wibu taci, untuk mendapatkan info-info yang berhubungan dengan anime, manga-manga, Game-game dan yang ya pokoknya berkaitan dengan anime. kita. Wibu lovers. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bersama kami, Duo Wibu. awas dai jauh. Sore Dewa Minasan. Mata Mata nih.